Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi sautannya suara apa sih? Ketika saya ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian disaut sedemikian rupa. Katanya ini adalah suara dari kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi. Leres napa mboten? Kangen kalih Kanjeng Nabi mboten? Nah, itu salah satu alasan kenapa lagu Ruang Rindu dibuat. Kebetulan kita agak jauh, ratusan tahun, ribuan tahun jaraknya dengan ketika Kanjeng Nabi masih mewujud menjadi manusia. Jadi ya isone meng kangen, bener nggak? Kangen, rindu, tiap tahun kita mengadakan Maulid Nabi karena kangen sebenarnya sama Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kangen itu juga, jenengan paham kangen nggih? Misale centang biru mboten dibales ngoten niku. Wis mention ora di bales, gawe status angel-angel ora ditonton. Loro ati rasanya kangen tapi kok nggak bisa kemana-mana. Itu yang bisa lewat WA. Ini agak jauh ini, gimana ini kangennya kita. Makanya kadang-kadang kita hanya punya modal yang namanya ruang rindu. Mata terpejam, hati menggumam. Itu ngapain kira-kira? Berzikir, bersolawat, mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Dan kadang-kadang kita mendapat kemewahan bertemu bersama untuk bareng-bareng merindukan Kanjeng Nabi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Isra Mi'raj itu salah satu keajaibannya Kanjeng Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa naik ke langit. Terus terang, saya ini orang yang suka membantah dan suka nggak percaya sama guru. Nggak usah sama guru, sama bapak saya sering nggak percaya. Sama diri saya sendiri aja sering nggak percaya. Jadi saya bertanya-tanya, naik itu apa sih? Naik itu maksudnya kemana sih naik itu? Naik itu ya ke atas. Gitu ya, sederhana, naik ke atas ya. Coba kalau naik ke atas dari bumi yang namanya bulat, ke atas itu ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah, ke depan atau ke belakang? Gurung sembayang no berang. Bumi kan bulat, kita di atas Bener, bumi. Munggah kirene ta, Tarene, ini kan rono. tarene ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan atau ke belakang. Kalau yang namanya naik itu, atasnya. Kalau yang di kanan, atasnya kan ke kanan. Kalau yang di kiri, atasnya kemana? Ke kiri, tuh. Paham maksud saya? Jadi ke atas tuh bingungi tuh. Karena atasnya kita sama atasnya orang di Amerika, di Kanada sana beda arahnya. Betul nggak? Oke, sekarang coba kita tadaburi kata ke atas itu dengan makna yang berbeda. Yang biasa kita pahami sebagai naik ke atas. Naik pangkat. Itu naik juga atau enggak? Naiknya kemana pangkat itu? Naik ke atas, yuk ke atas dasmu, yuk ke atas, atas gimana? Masalahnya kan gitu. Naik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Atasnya tuh apa? Kalau naik pangkat dari wakil wali kota ke wali kota misalnya, apa? Sing naik pangkat ki apa ya? Eselon 3 ke eselon 2 misalnya naik pangkat. Artinya apa yang naik? Gaji. Oke, nggak apa-apa. Itu Isra Mi'rajnya baru segini Mi'rajnya. Yang naik terutama adalah tanggung jawabnya. Betul nggak? Semakin naik pangkat itu memang benar naik gajinya. Kenapa naik gajinya? Karena tanggung jawabnya semakin besar. Boleh nggak kita mengartikan gitu? Kalau Kanjeng Nabi naik ke langit,
naik ke langit sampai ketemu Gusti Allah, berarti tanggung jawabnya sangat besar tanggung jawabnya. Jadi nggak cuman manusia, nggak cuman bumi, nggak cuman tata surya, sampai galaksi dan semua yang ada di jagat raya ini. Karena naiknya sampai Sidratul Muntaha, langit ketujuh, kan ngaten nggih. Nah, tapi itu yang perlu kita pelajari juga, mengambil hikmah dari dari pelajaran Isra Mi'raj, bahwa naik itu adalah naik tanggung jawab. Berarti kalau kita mau naik pangkat, naik Mi'raj mengikuti Kanjeng Nabi, paling enggak bisa bertanggung jawab ketika kita naik posisi, kan gitu. Itu yang bisa kita pelajari. Dan nomor satu. Nomor dua, pengen dikangeni enggak kayak Kanjeng Nabi? Gimana cara orang dikangeni seperti Kanjeng Nabi? Anda di sini punya atasan? Kangen enggak sama atasanmu? Enggak. Loh, di sini ada yang punya bawahan? Dikangeni enggak kamu sama bawahanmu? Enggak juga. Berarti apakah kamu sudah bertanggung jawab benar sama yang kamu tanggung jawab? Kan cirinya sederhana, bahwa kita kangen kepada orang yang bertanggung jawab kepada kita. Di sini semua ada yang tidak kangen sama Kanjeng Nabi, yang katakan. Semua mengharap syafaatnya, semua bersolawat, semua kangen sama Kanjeng Nabi. Yang dikangeni apanya sih? Kelembutannya, keadilannya, kejujurannya. Betul ya? Jadi kalau mau naik Mi'raj seperti Kanjeng Nabi, nggak usah yang langit-langit dulu. Jadilah pemimpin, jadilah atasan yang dikangeni anak buahnya. Yang jujur, yang sayang, yang bijak, dan seterusnya lah. Paham ya? Itu bisa kita pelajari dan bisa kita bisa kita aplikasikan sehari-hari. Anda misalnya berkumpul sama teman, terus ada satu hilang, kan ada dua respon. Satu, wah kalau nggak ada si A nggak seru, kadang-kadang gitu. Atau untung nggak ada si A, makanya seru. Di kampung gitu nggak, Bu? Ada gitu ya? Ada yang dikangeni, ada yang nggak dikangeni ya. Ayo kita belajar dari Kanjeng Nabi. Kenapa kita, gampang aja kok. Kenapa kita harus jujur? Kenapa kita mencontoh Kanjeng Nabi? Biar dikangeni sama sekitarnya, biar dirindukan, biar bisa menjadi sandaran hati sekitarmu. Kan ngaten. Barang-barang situational awareness. Sampean kangen karo Ibu Ika tak gak? Kepingin terus ya. Ya Bu. Mergo sampean dadi sederhana. Wali kota yang baik adalah wali kota yang bekerja dan berjuang supaya dikangeni rakyatnya. Sederhana ya, ngono ya. Kalau terus nggih. Iki arek-arek isih rokokan iki mau dadi lali iki. Tadi saya ngomongnya sederhana aja kok. Yang penting kita bisa ngambil ilmunya, tadabbur ilmunya, nggak usah yang tinggi-tinggi, yang penting bisa kita aplikasikan sehari-hari, betul nggak? Muga-muga jenengan dikangeni oleh calon pacarnya. Di sini ada penderita cacat tuna asmara. Oh, akeh kayak jomblo rek, penderita cacat tuna asmara rek. Sabar ya, sabar. Tuhan sedang mendidik pasanganmu agar pantas mendapatkanmu suatu hari. Tapi juga mendidikmu agar pantas mendapatkannya suatu hari. Kan gitu. Yo, dadi wong sing dikangeni, oke? Nek dikangeni di mana-mana diterima. Kalau dikangeni di
diapeli terus. Kalau dikangeni akan mudah mendapat pekerjaan, itu kan ada hubungannya semua. Gimana caranya agar dikangeni? Contoh Kanjeng Nabi, buktinya sudah ada. Berapa juta pemeluk agama Islam di dunia dan semua kangen sama Kanjeng Nabi. Ikuti sunnah Kanjeng Nabi agar dikangeni. Enggak peduli kamu pakai peci, pakai apapun, kalau kamu enggak dikangeni sama sekitarmu berarti masih belum seperti Kanjeng Nabi. Sederhana, wis bukan urusan ilmumu tapi urusan perilakumu. Nek kowe dikangeni berarti kamu bisa menjadi sandaran hati untuk sekitarmu.